Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembahasan materi slide PowerPoint pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 SMK 1 Nusa Dua Bandar Lampung. Kali ini masih bersama dengan saya, Bapak Robi Darmawan, Guru Bahasa Indonesia. Nah, dapat kalian lihat di sini, di slide pertama, ini terdapat gambar buku cetak dengan judul Produktif Berbahasa Indonesia karangan Justina untuk SMK MAK kelas 11 penerbit Erlangga. Nah, yang perlu kalian ketahui, ini merupakan media mengajar dan media belajar, dalam hal ini media cetak, yang akan kita gunakan pada tahun pelajaran kali ini. Nah, kita masuk ke bab 1 dengan tema pariwisata. Di sini terdapat gambar pura, atau masyarakat Bali lebih kental menyebutnya dengan pura menggunakan aksen E. Ini merupakan pura yang terdapat di Danau Beratan Bedugul di Provinsi Bali. Kalian dapat melihat lebih lanjut di uang pecahan 50.000 atau uang dengan nominal pecahan 50.000 di bagian dalam, karena di bagian luar itu merupakan gambar pahlawan dari daerah Bali. Nah, peta konsep pada pembahasan bab 1 ini. Nah, peta konsep merupakan arah tujuan kita dalam mengikuti pembelajaran. Nah, peta konsep di sini pada bab 1 dengan tema pariwisata terbagi menjadi 3, yaitu pembelajaran 1, menganalisis informasi teks prosedur, menganalisis struktur kebahasan teks prosedur. Jadi, seperti yang sudah pernah saya terangkan di kelas, seperti yang sudah sering saya jelaskan di kelas, bahwa pembelajaran teks apapun untuk SMK, langkah pertama tentu saja mengenal teksnya tersebut, mengenal pengertiannya, mengenal karakteristik teks tersebut. Lalu langkah berikutnya yaitu menganalisis struktur atau rangka yang terdapat dalam teks tersebut dan menganalisis kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan pada teks tersebut. Lalu pada pembelajaran kedua, ini adalah merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur, serta mengembangkan teks prosedur berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan. Jadi, setelah kalian mengetahui pengertian teksnya, kalian mengetahui rangka atau tubuh dari teks tersebut, kalian juga mengetahui kaidah kebahasaan dari teks tersebut, kalian akan berlatih merancang struktur dari teks tersebut, atau kalian akan berlatih membuat teks tersebut, dan kalian akan mengembangkan teks tersebut berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaan yang tepat. Lalu pada pembelajaran ketiga, itu merupakan bagian evaluasi dari teks atau materi yang telah kalian pelajari. Kita masuk kepada pembelajaran 1 dengan judul Pembangunan Teks dan Permodelan. Di poin A, menganalisis informasi teks prosedur, di sini terdapat gambar setrika. Nah, mengapa penulis memilih gambar setrika di sini? Tentu nanti akan kalian ketahui. Di sini terdapat sumber gambar ini dari pixabay.com. Nah, kita masuk pada teks di sampingnya. Di sampingnya terdapat teks yang berisi kalimat. Teks prosedur dapat berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Setiap tahapan yang dilakukan berisi informasi yang saling berkaitan dengan informasi lainnya. Bagian awal berupa pernyataan umum, selanjutnya adalah pernyataan-pernyataan uraian. Yang perlu kalian ketahui, teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi teks prosedur merupakan sebuah teks yang berisi tahapan-tahapan proses untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dalam hal ini tujuan yang berisi prosedur suatu hal. Nah, kita pindah ke slide berikutnya. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Judul ditulis secara jelas. Kedua, langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut. Mengapa seperti itu? Karena ini merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tahap tertentu. Ketiga, langkah kerja yang satu dengan lainnya tertulis secara koheren atau koheren. Keempat, teks bersifat informatif atau berisi informasi. Yang kelima, teks dipaparkan secara rinci, karena ini merupakan teks yang berisi tentang informasi. Yang keenam, isi informasi bersifat objektif, artinya dia apa adanya, sesuai dengan kaidahnya. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan bersifat universal atau menyeluruh atau umum. Dan terakhir, teks bersifat aktual, akurat, dan logis.
Kita pindah kepada slide berikutnya. Nah, teks prosedur ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana merupakan teks prosedur yang dibangun dari 2 atau 3 langkah saja, seperti prosedur menggunakan setrika. Setrika untuk menggosok baju yang terdapat di rumah-rumah tangga. Yang kedua, teks prosedur kompleks, yaitu mencakup banyak langkah seperti prosedur tentang tilang. Dalam hal ini tilang kendaraan bermotor. Dan teks prosedur protokol, yaitu prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat dan mudah dipahami seperti langkah mencuci jersey orisinil atau pakaian orisinil. Jadi teks prosedur dibagi menjadi 3. Teks prosedur sederhana merupakan teks prosedur yang hanya terdiri dari 2-3 langkah saja sesuai dengan namanya, dan teks prosedur kompleks ini mencakup banyak langkah, dan teks prosedur protokol, prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat dan mudah dipahami. Perbedaan antara teks prosedur kompleks dan protokol, salah satunya adalah kalau teks prosedur kompleks ini mencakup banyak langkah dan dia bersifat kompleks, butuh pemahaman yang lebih dalam memahaminya. Sedangkan untuk protokol ini juga berisi banyak langkah-langkah tapi tidak terlalu ketat. Dia merupakan pengembangan dari teks prosedur sederhana. Dia dikatakan di sini langkah-langkahnya tidak terlalu ketat karena merupakan pengembangan dari teks prosedur sederhana, yaitu sebuah teks prosedur yang berisi beberapa langkah prosedur mengenai suatu hal. Dalam hal ini, contohnya adalah langkah mencuci jersey orisinil. Dia tidak sekompleks dari teks prosedur kompleks, tapi langkah-langkahnya masih dapat dipahami. Meskipun teks prosedur ini mencakup banyak langkah, tapi lebih mudah dipahami dibanding teks prosedur kompleks. Jadi, teks prosedur protokol itu teks prosedur yang lebih banyak langkahnya daripada teks prosedur sederhana, tetapi lebih mudah dipahami dibanding teks prosedur kompleks. Bukan berarti teks prosedur kompleks sulit dipahami, hanya saja dia membutuhkan pemahaman yang lebih dalam atau lebih spesifik. Kita pindah ke slide berikutnya. Langkah-langkah menganalisis informasi dalam teks prosedur. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Setelah membaca teks secara keseluruhan, kita perlu memilah bagian-bagian teks. Lalu kita menulis informasi pada setiap bagian, dan kita mengidentifikasi informasi yang sudah ditulis ke dalam kriteria. Itu merupakan langkah keempat. Langkah kelima yaitu menghubungkan identifikasi yang telah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan, dan langkah terakhir adalah memberikan penilaian terhadap informasi dan menyimpulkannya. Nah, mengenai materi langkah-langkah ini nanti dapat dibahas lebih lanjut pembahasannya pada bagian isi buku cetak yang akan saya berikan dalam bentuk foto. Poin B, menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur. Analisis teks prosedur dapat dilakukan dengan kriteria tertentu seperti makna, fungsi, struktur teks, dan kaidah kebahasaan. Kriteria yang digunakan dalam pembahasan kali ini yaitu struktur teks dan kaidah kebahasaan. Jadi, kita akan membahas mengenai struktur teks. Struktur teks itu merupakan bagian rangka atau bagian tubuh dari teks tersebut. Sudah kalian pelajari dari kelas 10, teks LHO. Struktur teks itu merupakan bagian rangka atau tubuh. Nah, dan kaidah kebahasaan merupakan aturan-aturan dalam kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut. Dalam hal ini, kaidah kebahasaan yang digunakan atau aturan kebahasaan yang digunakan dalam kalimat-kalimat atau paragraf yang terdapat dalam teks prosedur. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai struktur teks prosedur. Nah, inilah merupakan penekanan pembahasan pada materi video kali ini. Yang pertama, struktur teks prosedur terdiri dari tujuan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan penutup. Saya kembali ke slide berikutnya. Jadi, bagian pertama dari struktur teks prosedur adalah bagian tujuan. Bagian yang menunjukkan hal yang akan dipaparkan dalam teks. Lalu, setelah bagian tujuan adalah langkah pertama, langkah awal seseorang melakukan pekerjaan. Dan langkah kedua, melanjutkan langkah pertama yang dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Lalu dilanjutkan dengan langkah ketiga,
Melanjutkan langkah kedua diikuti dengan langkah selanjutnya, dan terakhir adalah langkah 4. Jika teks prosedur terdiri dari 4 langkah. Jika hanya terdiri dari 3 sampai 4 angka atau mungkin 5 langkah, itu merupakan teks prosedur sederhana. Jika terdiri dari 5 langkah, masuk ke dalam bagian teks prosedur protokol dan teks prosedur kompleks. Dan terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup merupakan kalimat-kalimat atau paragraf yang berisi penjelasan langkah atau simpulan dari prosedur kerja yang telah dibuat. Nah, yang perlu kalian ketahui, pada pembahasan materi slide PowerPoint kali ini, saya lebih menekankan pada pembahasan mengenai pengertian teks prosedur dan struktur teks prosedur. Jadi pada pembahasan kali ini saya lebih menekankan pada pengertian teks prosedur dan struktur teks prosedur. Untuk pembahasan berikutnya, yaitu mengenai kaidah kebahasaan, ini akan saya bahas pada pembahasan video selanjutnya. Mengapa seperti itu? Karena agar kalian dapat memahami lebih dalam, lebih kompleks dari kaidah kebahasaan ini. Pada slide PowerPoint ini masih banyak terdapat slide-slide yang lainnya, dan ini akan dibahas lebih lanjut tentunya. Jadi, saya harapkan kalian tetap disiplin dalam belajar dan tetap mematuhi peraturan yang telah diberikan. Untuk slide PowerPoint ini, tenang saja, tetap akan saya kirimkan pada grup-grup yang telah dibuat, dan jika kalian memiliki pertanyaan, tentu akan kita bahas pada grup-grup yang telah kita buat, dalam hal ini grup WhatsApp. Setelah itu, kalian dapat menghubungi saya langsung melalui nomor WhatsApp yang telah saya berikan pada jam-jam tertentu. Ingat, meskipun masih dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat dalam belajar. Dalam hal ini, pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran lainnya. Mungkin cukup sekian pembahasan slide PowerPoint yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pembahasan video berikutnya.